Tanpa disangka chapter 229 rilis lebih awal men. Biasanya besok malam kan, tapi anehnya Senin malam udah muncul. Ya untungnya gue sempat ngecek sih, jadi ya nggak telat-telat amat lah ngupdate-nya. Jadi apabila di chapter sebelumnya kita diperlihatkan Dark Impulsive yang dimiliki oleh Tyrannosaurus, dan betapa gilanya dia mengalahkan duo legenda hidup Waka dan Benkei. Nah di chapter kali ini kejadian mengejutkan pun kembali dimunculkan. Yang lagi-lagi tanpa disangka, seorang Kawaragi Senju dapat membuat Tyrannosaurus terkapar tidak berdaya men. Jadi seseru apa chapter 229 kali ini? Oke gak usah pakai lama lagi, kita mulai aja pembahasannya sekarang. Let's go. Chapter diawali dengan diperlihatkannya para pasukan dari ketiga kubu yang sudah mulai saling bertumbangan. Ya dilihat dari keadaan saat ini, sepertinya peperangan pun sudah mulai memasuki babak akhir men. Nah menariknya, pada panel pertama juga diperlihatkan Sanju ternyata masih berhasil menahan Ran. Walaupun kondisi dia saat ini bisa dibilang sudah agak sempoyongan. Beda halnya dengan Ran yang masih terlihat sangat bugar. Lalu di scene berikutnya diperlihatkan juga Kakucho yang akhirnya berhasil menjangkau Maiki. Ya walaupun sebelumnya Kakucho sempat terkena pukulan pipa besi oleh Sanzu, tapi sepertinya pukulan tersebut tidak terlalu berdampak serius. Ya nggak tahu kepalanya Kakucho yang emang sekeras batu, atau pukulan Sanzu yang memang terlalu lemah. Setelah saling berhadapan, Kakucho yang dari awal memang sudah mengincar Maiki pun tiba-tiba bertanya, menonton peperangan hingga akhir itu bukan seperti dirimu. Lalu Maiki pun menjawab, aku hanya menunggu dan melihat, tapi kamu tiba-tiba berada di sini, katanya. Itu karena aku selalu ingin bertarung denganmu, Kakucho pun membalas. Ya tapi amat sangat disayangkan, pertempuran mereka tidak diperlihatkan pada chapter kali ini. Ya kemungkinan besar minggu depan lah. Oke next. Scene pun kembali memperlihatkan Senju dan Terano yang saling berhadapan. Sebelum duel berlangsung, Akashi yang saat itu masih shock setelah melihat kekalahan Waka dan Benkei akhirnya meminta Senju untuk tidak bertarung. Akashi juga mengatakan kalau saat ini masih terlalu cepat bagi Senju untuk melawannya, dan meminta Senju menyerahkan pertempuran kali ini kepadanya. Yang secara mengejutkan, pada saat itu Waka dan Benkei pun sudah kembali bangkit. Tapi tidak seperti sebelumnya. Kali ini Senju menentang keputusan kakaknya tersebut. Bahkan Senju pun berteriak, tutup mulutmu Takeomi, katanya. Akashi yang mendengarnya pun cukup terkejut, karena seperti yang kita tahu, sebelumnya Senju tidak pernah sekalipun menentang keputusan Akashi. Jadi ya cukup wajar lah apabila saat ini Akashi sangat terkejut ketika mendengar jawaban dari adiknya tersebut. Saat itu Senju pun berkata pada Akashi kalau dia sebenarnya tidak ingin bertarung seperti ini, tapi apabila dia tidak melakukannya, maka Brahman akan selesai, katanya. Senju yang pada saat itu berlari dengan sangat kencang akhirnya melompat untuk menyerang Terano. Tapi sayangnya, dalam percobaan pertamanya itu kepala Senju dihantam dengan sangat keras. Bahkan dia pun terlempar hingga beberapa meter. Ya Akashi dan Takemichi pun cukup terkejut ketika melihat kejadian tersebut. Melihat Senju terdesak, lagi-lagi Akashi memintanya untuk berhenti. Akashi juga berkata, bahkan Waka dan Benkei saja kewalahan ketika menghadapi Soud. Jadi bagaimana caramu memenangkan pertarungan ini, katanya. Mendengar perkataan itu membuat Takemichi terkejut. Lalu dia pun bertanya pada Akashi, apa maksudnya itu, katanya. Nah di sini akhirnya Akashi menjelaskan kepada Takemichi alasan kenapa Senju bisa berhasil menjadi salah satu dari ketiga dewa. Ya menurutnya itu semua adalah berkat dukungan dari generasi pertama Black Dragon. Takemichi pun akhirnya semakin khawatir setelah mendapatkan jawaban tersebut. Gak lama kemudian Akashi pun akhirnya mengakui kesalahannya kepada Senju. Dia mengaku kalau sudah kehilangan ketenangannya.
dan meminta Senju agar tidak melakukan hal yang sama. Tapi seakan mengabaikan perkataan Akashi, Senju terus berlari dengan sangat kencang ke arah Terano sambil memejamkan mata. Dan ketika Terano sedang mengambil ancang-ancang untuk memukul, Senju tiba-tiba membuka mata dan terlihat kilatan cahaya dari kedua matanya. Ketika cahayanya itu muncul, Senju pun berkata di dalam hati, "Sejak kapan aku mulai menghindari potensiku?" katanya. Di panel selanjutnya diperlihatkan Senju berhasil menghindari pukulan Terano. Dan kejadian itu pun tentu saja mengejutkan Akashi. Saat menghindar, Senju juga memegangi tangan Terano sebagai tumpuan untuk meloncat. Lalu kemudian dia pun menendang kepala Terano dengan sangat telak. Dan tidak berhenti sampai di sana. Senju juga melanjutkan kombonya di udara dengan tendangan memutar, lalu diakhiri dengan tendangan salto yang nampaknya akan membuat Terano ya minimal pingsan sebentar lah. Di panel selanjutnya, Shin pun tiba-tiba memperlihatkan ingatan Senju tentang perkataan Akashi kepadanya dulu. Saat itu Akashi mengatakan kalau uang adalah kekuatan. Dan saat itu jugalah Senju akhirnya menyadari kalau kakaknya itu sudah berada di jalan yang salah. Dan keinginan Senju untuk menyelamatkan kakaknya tersebut. Shin kembali memperlihatkan Terano yang sedang terkapar setelah terkena tendangan combo dari Senju sebelumnya. Kejadian itu pun bahkan mengejutkan Takemichi, yang pada awalnya sangat khawatir dengan keadaan Senju. Di akhir panel lagi-lagi diperlihatkan Akashi yang seakan masih tidak percaya dengan kekuatan dari adiknya tersebut. Dan di momen itu juga Senju akhirnya berkata dengan sangat lantang kepada Akashi kalau dia adalah bos dari Brahman yang sesungguhnya. Lalu chapter 229 pun berakhir. Oke, ke pembahasan singkatnya men. Ya, setelah beberapa chapter ke belakang Senju di nerf habis-habisan setelah identitasnya sebagai seorang perempuan terbongkar. Nah, di chapter kali ini Senju kembali di buff habis-habisan men. Gila parah sih. Seorang Terano yang mempunyai badan tinggi besar dan sudah memimpin sebuah geng sejak umur 13 tahun, yang bahkan peluru saja tidak dapat membunuhnya, tiba-tiba roboh dengan sangat mudah setelah terkena combo dari seorang Kawaragi Senju. Ya jujur men, kalau misalnya Terano kalah cuma satu chapter doang, ya agak adil sih menurut gue. Ya kecewa banget lah. Jadi ya kayaknya minggu depan pertarungan mereka berdua harusnya sih masih akan terus berlanjut. Dan nampaknya sebutan anak bawang sudah tidak berlaku lagi bagi Kawaragi Senju. Karena akhirnya Senju sekarang sudah berani menentang keputusan Akashi. Dan juga menegaskan kalau dia adalah pemimpin Brahman yang sesungguhnya men. Yang memang seharusnya sudah dia lakukan sedari dulu. Terus tentang kekuatan Senju sendiri, gue yakin banget itu bukan Dark Impulsive seperti yang dimiliki oleh Maeki dan juga Terano. Bahkan kekuatan Senju ini bisa gue bilang adalah lawan alami dari Dark Impulsive itu sendiri. Karena kekuatannya itu berasal dari tekad kuat Senju untuk menyelamatkan kakaknya Akashi dari kegelapan. Ya soalnya kemarin rame banget yang bilang Senju punya Dark Impulsive man. Ya kayaknya kurang tepat deh. Dan alasan Maeki tidak bergerak hingga saat ini pun nampaknya terjawab sudah. Ya seperti yang gue bahas sebelumnya, kalau itu adalah strategi yang Maeki gunakan pada peperangan kali ini. Maeki hanya bersikap pasif dan menunggu seseorang datang kepadanya. Selain itu pertarungan antara Maeki dan Kakucho ini juga sepertinya akan menjawab alasan kenapa Kakucho dan kawan-kawan akhirnya menjadi bawahan Maeki di masa depan. Dan nampaknya pada pertarungan itu juga akan menjawab misteri kenapa para anggota Bonten akhirnya menggunakan tato Hanafuda di masa depan. Jadi ya kita tunggu aja. Oke, sekian dulu pembahasan gue kali ini. Gue ucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan buat kalian yang menyukai pembahasan gue kali ini, jangan lupa klik subscribe dan like-nya men. Ketemu lagi di video gue selanjutnya. Ciao.